Pagi itu kami rencana kumpul pukul 3, tapi apalah daya, keadaan yang memaksa kita untuk kumpul pukul setengah 4 pagi. Sarapan tak kami lewatkan, karena perjalanan kali ini cukup jauh. Betul-betul ya Pak, betul-betul kan ya foto. Nah, iya. Pokoknya sementing gawa banyu lah wis le. Ini ngarep wis. Nah, gini. Minyak malam. Pagi itu, jalan terlihat sepi. Kami pun menarik gas dalam mungkin, berharap cepat sampai ke tujuan. Tapi ingat, tetap mengutamakan faktor keselamatan. Sekitar 2 jam kita menaiki motor. Pantat yang mulai panas memaksa kita untuk berhenti. Setelah kondisi tubuh agak mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan, ditemani dengan Google Map. Karena planning rute yang akan kita lewati, saya sendiri belum pernah melewatinya. Sampai sejauh ini, kondisi jalan masih sepi, dan kami diuntungkan akan hal itu. Motor kami pun bisa melaju agak cepat tanpa ada hambatan yang berarti. Perjalanan pagi itu terasa sangat menyenangkan. Sang surya yang mulai terasa panas menandakan bahwa kita harus tepat sampai agar planning waktu yang kita tentukan dapat tercapai. Ketika memasuki Malang, suasana pun mulai terasa dingin. Sayangnya, saya berkendara sendirian, jadi nggak ada yang memeluk ataupun memberi kehangatan. Meratapi jomblo sepanjang jalan, sambil disalip orang-orang yang berpasangan, memang suatu hal yang sangat mengesalkan. Apalagi kalau tangan saling bergandengan, serasa jiwa jombloku meronta-ronta dari dalam hati. Perjalanan yang kami tempuh cukup jauh dan tak bisa kami pungkiri. Terkadang hati pun mengeluh dengan kondisi tubuh yang mulai lelah. Tak terasa kita sudah terlalu jauh mengendarai motor, dan mungkin beberapa menit lagi kita akan sampai. Akhirnya kita sampai ke lokasi. Untuk motor metik diharuskan parkir di sini. Untuk ke atas bisa berjalan ataupun menaik ojek. Kalau naik ojek, ongkos sekitar 15.000. Kalau berjalan mungkin membutuhkan waktu 40 menit. Sebelum naik ke atas, kita cross check dulu perlengkapan yang kita bawa, sambil melengkapi perlengkapan yang kurang. Guys, ayo cek. Oke guys, kita sekarang mau pendaftaran dulu ya. Ini semoga boleh. Pemerintah kan dikasih oleh Tuhan. Kalau nggak boleh gimana Pak? Ya kita ikut nanti saja. Untuk penelitian ini juga, alhamdulillah kita dibolehkan naik. Tapi tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan lebih penting daripada mikirin dia yang belum tentu mikirin kita. Asik. Kalau jaga dia gimana, Bang? Cuma dijaga,
tapi kalau ujungnya nyakitin aja. Mending kita temenan aja. Oh gitu ya. Sebelum memulai langkah kaki, perut pun harus terisi. Kami pun mencari warung yang terdekat untuk kami makan. Saya pengen cas ayo. Bung konoan. Bung kono. Saya nggak tahu teman-teman kenapa kesini selalu memberikan fotonya. Bu, pesen nasi pecel 6 porsi. Sama es tehnya juga 6. Begitu kami bilang. Porsi di sini cukup banyak, seperti yang saya inginkan. Karena saya sendiri tipe orang yang makannya banyak. Jangan lupa makan ya. Jejak pun tak lupa kami tinggalkan sebagai bukti bahwa kita pernah kesini. Terantang hit. Setelah selesai makan dan mempersiapkan semuanya, kami pun berkumpul untuk berdoa dan memulai langkah. Tapi kalau memberi puncak, mungkin kita pulang ke sini yang selamat. Amin. Doa, baik. Selesai. Menyapa alam. Sapa alam, dinding ore. Dinding Sapa alam, Pak. Piye? Pakai kok. Piye? Menyapa alam. Kami naik lewat jalur Panderman. Awal perjalanan, jalur terasa landai, dan kami menikmati itu. Setiap gunung mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Selain untuk kelestarian, juga untuk keselamatan. Sampai sejauh ini, jalur masih bersahabat, dan kami pun melangkah agak cepat. Ini bukan karena kami penjalan cepat, tapi karena kami punya planning. Dan planning yang kita buat sebisa mungkin harus dapat kita capai. Hai. Saya kawan dewe lagi itu ngene. Terus sampai posisi. Sakit penting perjalanan. Ya, ini baru sekitar 40 menit berjalan, ini baru sampai belum sampai pos 1 ya. Paham. Ini jalannya sangat berdebu. Debu sekali. Kayak hatimu. Butiran debu itu ya. Istirahat serek. Kesel. Video jam Ambil nih. siji nah jam itu pas lagi itu ke Bana nyampe baru turun setengah jam. Kesel Pak ya. Monggo. Bila itu bisa Tapi bohong. Tapi bohong. Ayo dok, langgawi dok. Isin nak. Ya kan nikmat lah dok. Kata betina itu pria sejati itu pria idaman itu enggak ngerokok. Pria idaman enggak ngerokok. Tapi kalau idaman aja. Ya keliru lah Cok. Tapi kalau Ketika kami lelah, kami istirahat, dan di situ pasti ada gurauan. Karena kami tipe orang yang suka bergurau. Bergurau juga dapat mengurangi lelah yang kita rasakan.
Jangan terlalu serius, nikmati saja. Kami istirahat tidak terlalu lama. Ketika tenaga mulai pulih, perjalanan pun langsung kita teruskan. Karena kami berharap bisa mencapai Sabana pukul 5 sore. Di depan sana ada warung. Itu artinya kita sampai di pos 1. Sesampainya di sini, kami pun istirahat. Tubuh yang mulai lelah, kaki yang mulai lelah, tak dapat kami paksakan lagi untuk terus berjalan. Istirahat sih wis. Istirahat sih weh. Nyantai-nyantai sih. Saka susu. Kau saka susu nyantai sih. Kami pun membeli es di warung untuk menyegarkan tubuh dan menghilangkan dahaga yang kami rasakan. Kami hanya membeli minuman 2 gelas, sementara anggota kami 6 orang. Jika terasa minuman hampir habis, kami tambahkan dengan air yang kami bawa. Itu cara kami untuk menghemat pengeluaran. Di pos 1 juga ada sumber air. Kita bisa mengambil air di sini. Waktu istirahat telah selesai dan perjalanan pun mulai kita lanjutkan. Perjalanan siang hari memang cukup melelahkan. Sinar matahari membuat kami dehidrasi. Tapi tumbuhan yang tumbuh sepanjang jalur membantu kami dalam menahan sinar matahari. Jalur mulai menanjak. Yang sebelumnya kami dimanjakan dengan jalur yang landai, sekarang kami dipaksa ekstra untuk berjalan. Tak hanya menanjak, jalur pun juga berdebu, dan itu cukup untuk membuat nafas kita sesak. Kami pun menjaga jarak untuk mengakali hal itu. Di sepanjang jalur, kami pun sering berhenti. Nafas yang mulai sesak akibat debu membuat tubuh cepat mengalami kelelahan. Panas, sesak, lelah kami rasakan. Sempat mengeluh, tapi tekad tetap menguatkan. Seperti kamu. Berjalan dengan debu. Lututnya kerek, nanjak pisan. Angkat. Perut diangkat. Jalan terus. Akhirnya kita sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 sampai ke pos 2 kami tempuh kurang lebih 1,5 jam. Bagaimana perasaan Anda? Lelah? Bahagia. Lelah? Nggak ada lelah, bahagia. Tapi sayang. Apa? Tapi sayang. Sudah ada dia di sini.
Kami istirahat di sini sambil menikmati logistik yang kami bawa.